Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semua, berjumpa lagi pada Procurement Channel bersama aku Sarif Rahman. Pada video kali ini, izinkan saya mengulas mengenai satu isu yang merupakan perkembangan dari apa yang sudah kita bicarakan bahwa pada konten-konten saya terdahulu, ya, dan rekan-rekan juga sebagian mengetahui bahwa saya sendiri sangat mengharapkan tender, metode pemilihan tender, bukan seleksi ya, tender dikurangi, ya, dikurangi, bahkan bisa dihapuskan. Kalau dihapuskan jangan ya, tetap ada bagian-bagian yang memerlukan metode tender, tapi mayoritas tender itu dikurangi, khususnya untuk jasa konstruksi, khususnya lagi untuk pekerjaan konstruksi. Saya dari dulu saya punya angan-angan gimana ya caranya ya pekerjaan konstruksi itu hapuskan, tidak menggunakan tender. Gimana ya caranya ya? Dan akhirnya, Bapak Ibu, setelah setahun terakhir lebih ini, LKPP berfokus pada e-purchasing, ya, jalan itu mulai ada gitu ya. Dari tahun lalu gimana punya angan-angan ya, bagaimana tender pekerjaan konstruksi itu dialihkan menjadi e-purchasing pekerjaan konstruksi. Tender pekerjaan konstruksi dialihkan menjadi e-purchasing pekerjaan konstruksi. Ada sebagian orang bertanya, Pak, mengapa Bapak ingin tender itu dihapuskan atau dikurangi begitu ya? Ya, saya pun juga sudah sering ulas ya. Tender selama ini tidak seperti tujuan pengadaannya. Ya, tender itu tidak seperti tujuan pengadaannya yang untuk mencari value for money, untuk mencari penyedia terbaik. Tapi tender lebih sering hanya digunakan untuk cocokologi pengantin atas komitmen politik, ya, atas komitmen politik pihak-pihak tertentu, ya. Cocokologi pengantin saja tender pekerjaan konstruksi. Ya, itu adalah bukan rahasia umum gitu ya. Jangan bertanya ke saya buktinya apa. Kita tidak berbicara suatu kasus hukum, tapi kita berbicara fenomena yang sudah terjadi bertahun-tahun. Sehingga fokus pekerjaan konstruksi bukan pada kualitas bangunannya, tapi malah berfokusnya kepada siapa yang harus mengerjakan proyek tersebut gitu. Ya, rekan-rekan semua. Jadi karena tender pekerjaan konstruksi itu seperti itu fenomenanya, makanya saya cukup intens bagaimana mencari solusi terbaik untuk mencapai value for money. Oke, rekan-rekan semua, langsung share screen saja ya. Mengingatkan kembali di Perpres tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Yang pada Perpres yang baru yang akan dirilis ini juga nggak dirubah ini. Tujuan pengadaan menghasilkan barang jasa loh, ya, menghasilkan barang jasa kalimat ini. Dan Anda lihat aspek utama yang diutamakan di sini adalah aspek kualitas serta kuantitas tentunya. Penyedia aspek yang terakhir. Ya, kita mengingatkan kembali. Itu ya. Oke, sebelum dilanjut rekan-rekan semua, bagi rekan-rekan yang belum memiliki buku saya, ya, silahkan ya. Saya sangat-sangat merekomendasikan buku-buku ini akan menjadi bagian dari perjalanan karir Anda sebagai pelaku pengadaan. Buku-buku ini, khususnya seri buku perencanaan pengadaan, ya, mulai dari praktik dokumentasi perencanaan pengadaan, teknik analisis pasar, petunjuk menyusun spek KAK dan perkiraan harganya, buku kerja PPK, ya, insya Allah ini sangat bermanfaat dan untuk Anda semuanya dalam meningkatkan akuntabilitas. Ya, ada sebagian orang mengkritik Bapak buku-buku isinya adalah membuat template-template formula-formula dokumen untuk administrasi. Bapak Ibu rekan-rekan jangan salah memahami eh, formulasi yang saya bikin itu hanya sebatas untuk eh, dokumen administrasi. Salah, Bapak Ibu. Formulasi yang saya bikin pada prinsipnya adalah untuk menghasilkan database, instrumen kerja, dan database pengambilan keputusan Anda sendiri dan pimpinan Anda. Ya, seperti itu. Sehingga nanti ke depan, seluruh pengadaan barang jasa diputuskan melalui data. Sehingga langkah pertama yang saya buat adalah membuat sebuah instrumen yang disahkan melalui sebuah karya literatur akademis. Sehingga inilah berupa buku. Bukan untuk dokumen administrasi gitu ya. Seperti itu. Itu ya.
Dan ini sudah semuanya sudah terhubung ke Google Scholar ya, beri ISBN juga ke Sinta. Itu ya. Bagi yang Anda silahkan cek di deskripsi video semua link pembelian ada di toko daring LKPP ada, Shopee, Tokopedia ada, juga bisa ke manajer saya juga ya. Kemudian rekan-rekan kita akan mengulas ini judulnya. Ya, mungkin ini provokatif ya bagi sebagian orang, tapi sebenarnya ini biasa saja ya. Biasa saja karena sudah berjalan di katalog Bapak Ibu. Pekerjaan konstruksi lewat e-purchasing selama tinggal tender. Iya, ini yang bagi yang hanya fokus ke proyek-proyek yang akan panas ini Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya ini hal yang biasa Bapak Ibu. Hal yang biasa saja Bapak Ibu karena sudah setahunan lebih ini ya. Bapak Ibu, e-purchasing menyediakan jasa-jasa pekerjaan konstruksi. Anda jangan pikir e-purchasing itu isinya cuma jualan barang saja. Pekerjaan jasa sangat banyak. Selain juga barang ya, termasuk toko material. Ya, bahan-barang material sudah banyak tersedia di e-purchasing. Ya, rekan-rekan semuanya. Oke. Di sini, Bapak Ibu, di video ini saya mengutip seminar dari KM Partner. Saya terima kasih Pak Khalid Mustafa, luar biasa. Pak Khalid Mustafa mengadakan apa namanya membuat suatu judul menarik yang kemarin dipaparkan sama Pak Yuli ya di 27 Januari. Saya izin mengutip dari seminarnya Pak KM Partner beberapa waktu yang lalu di mana narasumbernya adalah Pak Yuli, Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP ya, katalog elektronik sektor konstruksi. Ya, rekan-rekan semuanya. Loh, ada toh Pak, loh banyak rek gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, apa tujuan saya membuat video ini Bapak Ibu? Tujuan yang pertama adalah membuka mindset brainstorming pada seluruh pelaku pengadaan bahwa jasa konstruksi sudah sedikit demi sedikit tampil di katalog. Kemudian tujuan yang kedua, ini yang lebih penting sebenarnya. Saya mengajak para pelaku usaha sektor jasa konstruksi, khususnya kontraktor-kontraktor asli, bukan kontraktor palu gada, bukan kontraktor maklar proyek, tapi kontraktor beneran untuk ikut mendaftarkan diri di katalog, Bapak Ibu. Tawarkan jasa Anda. Apa yang bisa Anda bangun? Ada yang bisa Anda bangun, tawarkan di katalog. Dia, sekali dua tujuan, untuk membuka wawasan kita bersama, bahwa jasa konstruksi bisa lihat katalog, dan yang kedua, mengajak seluruh pelaku usaha sektor jasa konstruksi untuk mendaftar di katalog. Sehingga nanti semakin banyak, sekarang sudah banyak, harapnya juga semakin banyak. Sehingga, apa namanya, eh, sehingga tercipta pasar persaingan sempurna. Ya, saya tidak mengulas secara detail karena sudah diulas di seminarnya KM Partner beberapa waktu yang lalu ya. Pada intinya aja Bapak Ibu. Apa sih katalog yang sudah ada di katalog elektronik untuk jasa konstruksi? Bapak Ibu, ada apa namanya? Ada barang-barang yang merupakan pekerjaan proyek padat karya. Bapak Ibu, katalog menyediakan fasilitas pemesanan bahan bangunan. Ya, itu ini. Ya, jadi ada pekerjaan atau proyek padat karya atau swakelola sehingga katalog itu menyediakan komponen-komponen bahan bangunan sudah ada banyak dan itu sudah setahun lebih Bapak Ibu sudah ada. Banyak sekali. Ya, di setiap katalog lokal setiap pemerintah provinsi ada bahan materialnya. Ini bisa dicek, ini saya buka ini Bapak Ibu ya. Katalog apa namanya? Katalog elektroniknya ini ya, banyak ini ya. Bahan material ini saya buka misalkan ya. Hmm, Bisa buka misalkan punya Provinsi DKI Jakarta gitu ya misalkan ya sangat banyak dan itu ya sektor yang pertama ini sambil menunggu ini ya dan kadang-kadang memang lemot ini katalognya. Nah kemudian juga selain itu Bapak Ibu ini yang banyak belum tahu Bapak Ibu ya katalog menyediakan jasa-jasa produk bangunan yang sudah terpasang ya ini ya ada precast, unit, hot mix, ready mix ya bahkan rumah pun ada di sini ya. Jadi kontraktor dapat bekerja sama dengan KSA atau dukungan dengan produsen silahkan. Dan harga tayang dapat melingkupi sudah langsung include overhead-nya, galian, urukan, K3, termasuk semuanya Bapak Ibu. Saya lihat di speknya itu yang di katalog itu sudah include juga semuanya Bapak Ibu. Kemudian template pada prinsipnya dapat disesuaikan. Itu ya. Kemudian juga pendekatan yang lain di sini ada
bangunan konstruksi yang model-model lamsam. Nah, kalau itu menyediakan fasilitas pembelian produk bangunan lamsam. Sebenarnya rumah standar tertentu, pemeliharaan jalan, persatuan tertentu. Ya, bikin jalan pun sudah satuan lamsam, satuan meter persegi sudah. Yang penting kita tahunya adalah satuan meter persegi dengan spek yang seperti yang tertuang pada spek di katalog tersebut, jalan tersebut, ya. Seperti itu. Sudah banyak bangunan konstruksi lamsam sudah banyak tersedia di katalog. Nah, harga tayangnya pun sudah include overhead dan biaya pembangunan semuanya. Sudah, sudah lupakan proses-proses bidding yang menggunakan hal-hal yang persyaratan teknis, persyaratan kualifikasi dan sebagainya sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu, karena semuanya sudah tertuang di dalam informasinya sudah ada. Tinggal kita milih yang sesuai dengan eh, kompetensi atau portofolio atau kemampuan, ya, atau kualitas pelaku usaha itu sesuai dengan standar ketentuannya. Gitu saja, malah kita yang memilih, Bapak Ibu. Pendekatan ini mengembalikan lagi kepada hukum dasar pengadaan, Bapak Ibu, bahwa pembeli adalah raja. Betul atau tidak? Kalau kita beli sesuatu, ya pembeli adalah raja, ya. Kita yang bebas milih dong, gitu loh. Tapi apa yang terjadi di pengadaan barang jasa pemerintah dengan metode tender, Bapak Ibu? Yang terjadi sebaliknya, penjual adalah raja, Bapak Ibu. Di mana kita cukup tersiksa dengan mekanisme-mekanisme seperti pengaduan-pengaduan, sanggahan-sanggahan sampai dibawa ke ranah hukum pidana seperti itu. Jadi konsep pembeli adalah raja nggak berlaku jadinya kalau kurang berlaku untuk tender. Sehingga, tapi kalau di e-purchasing mengembalikan lagi kepada hukum dasar, filosofi dasar pengadaan barang jasa, yaitu pembeli adalah raja. Kita pilih yang berkualitas, ya, seperti itu. Perkara itu nanti ada hal-hal yang tertentu, ya itu adalah niat jahat. Nah, itu silahkan diproses. Kemudian pendekatan yang keempat adalah pendekatan supply by owner. Dan ini akan menjadi yang sudah akan menjadi klausul di Perpres yang baru, Bapak Ibu. Dan sejujurnya saya kurang kurang cocok dengan pendekatan supply by owner ini, Kak. Kalau mengingat banyak PPK konstruksi tidak memiliki kompetensi jasa konstruksi gitu. Mungkin PPK-PPK yang di Kementerian PUPR punya kompetensi jasa konstruksi, tapi bagaimana PPK-PPK yang di dinas-dinas yang banyak sekali tidak memiliki atau di kementerian-kementerian yang non PUPR, ya, yang tidak memiliki kasihan mereka kalau menggunakan supply by owner. Tapi ya tidak apa-apa, ini menjadi suatu alternatif pilihan pendekatan yang ditawarkan pemerintah. Itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Maka tolong menyediakan fasilitas pembelian bahan material seperti yang pekerjaan yang tadi ya. Dan ini memang PPK maupun pejabat pengadaan memerlukan kesiapan shop drawing ya terlebih dahulu ya. Ini konsultan perancang harus siap dulu ya. Kemudian jadwal pembelian ya, jadwal barang material masuk keluar itu memang harus disepakati ya bersama dengan konsultan pengawas, konsultan MK dan seterusnya gitu ya. Supply by owner. Ini sudah mulai dikembangkan Bapak Ibu di Indonesia dan ini di Perpres baru bunyi malahan ini ya. Tuh Bapak Ibu. Kemudian juga ini kan kalau kalau ini yang beli materialnya adalah PPK gitu ya. Kalau ini adalah supply by kontraktor atau aplikator. Nah, katalog elektronik menyediakan fasilitas pembelian bahan material, kemudian kontraktor atau aplikator diberi akses akun sebagai pembeli produk katalog. Nah, ini pendekatan yang bisa dilakukan juga, yang sedang dikembangkan, Bapak Ibu. Dan ini lebih bagus ini. Kalau ini saya setuju ini, Bapak Ibu ya. Ya, kontraktor yang mengatur kapan beli-beli dia dia yang dikasih aku jangan PPK-nya suruh beli gitu ya. Itu pembelian material alat oleh kontraktor termasuk misal pemasangan bangunan ya. Kontraktor, aplikator bersama PPK, pejabat pengadaan, konsultan pengas perlu memastikan kesiapan dari dokumen apa namanya dokumen perencanaannya ya. Dan ini terbuka menggunakan model BIM ya, Building Information Modeling ya. Ini sebenarnya biasa. BIM itu malah yang yang penting untuk dijalankan sekecil apapun sebenarnya ya produk bangunan itu ya. Ya ini memang memerlukan pemahaman dari konstruksi itu ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat bahan-barang material banyak Bapak Ibu. Saya tunjukkan langsung barang-barang material tuh wah Pak di sini Pak. Banyak tersedia. Saya tunjuk ya, misalkan ini saya buka yang punya Jakarta nih. Yang punya Jakarta. Nah, ini punya DKI Jakarta. Kita lihat. Di katalog nasional pun juga ada. Di katalog lokal juga ada.
Bagaimana dengan kementerian-kementerian lembaga bisa beli katalog lokal? Ya mestinya ya bisa gitu. Misalkan di tempat kerja saya di Balai Besar ini BMKG, tempatnya di Medan, beli di katalog lokalnya Sumatera Utara, ya bisa gitu ya. Nah ini bahan materialnya banyak malah tersedia di sini loh. Ini bahan material cerit. Nah, banyak ya tinggal kita masukkan ya. Yang ini yang kemarin saya kritik ya. Bu ya gak usah pakai begini kan jelas kita sudah milih Jakarta masih ada silakan pilih lokasi. Jadi tinggal masukkan lokasi lagi jadinya ya. Ya ini gini, saya sudah kasih masukan moga-moga didengarkan ya sama programmernya katalog ini rekan-rekan ya. Gak usah masukkan kota lagi gitu loh. Tadi sudah milih di depan gitu ya. Biarkan aja muncul sendiri mana yang anu ya, mana yang tersedia gitu ya. Ya ini. Nah, ini sudah mulai kelihatan banyak dan ini sudah berjalan setahun lebih, Bapak Ibu ya. Loh, ini halamannya ada 10 lebih nih halamannya. Bapak Ibu, sekaligus ini saya menunjukkan ini para pelaku usaha sektor konstruksi toko-toko material. Ayo, yang terhormat, koko-koko, taci-taci, ini yang punya toko material. Ya, yang Anda yang selama ini mungkin nggak mau lah kontrak dengan beli dengan pemerintah repot bayarnya lama gitu misalnya dan sebagainya silakan Anda lihat pesaing Anda sudah punya toko di katalog. Lama kelamaan sampean juga akan tersaingi dengan ini gitu. Buka toko di katalog ini. Silahkan di seluruh wilayah Indonesia. Anda bisa buka. Anda tinggal datang ke instansi pemerintah, ada LPSE setempat. Minta dibantu bikinkan akun SPSE, kemudian katalog Anda bisa langsung upload sendiri. Masukkan sendiri seperti yang dilakukan rekan-rekan Anda penyedia toko-toko material di seluruh Indonesia. Ini saya buka yang punya Jakarta ini ya, Jakarta Pusat ini. Banyak ya, seperti itu. Silahkan, saya mengajak seluruh toko material di Indonesia. Ya, ini banyak Bapak Ibu, rekan-rekan ya, banyak tersedia di sini ya. Banyak ini ada aluminium, bahan material baja, bata, batu pecah besi, cat, genteng, gipsum, kaca, ada kan stin, kawat, kawat brojong, kayu, keramik, paku, pasir, banyak dan terus saya kira ini akan terus bertambah terus ya. Kemudian apalagi? Hot mix, ready mix loh. Nah lihat, hot mix, ready mix. Nanti saya ada buka kayaknya deh. Hot mix, ready mix. Saya sudah buka tadi. Hot mix, ready mix banyak Bapak Ibu. Hot mix ya, saya buka aja hot mix di depan ini kayaknya. Bahkan Hotmix ini malah hampir hampir kebanyakan pemerintah provinsi katalog lokal itu ada Hotmix-nya gitu. Ya, ada Hotmix-nya. Ya, ada Hotmix, Ready Mix ya, seperti ini ya. Ada Hotmix, Ready Mix yang terpasang pun juga ada ya. Ini kan kalau ini kan hanya menyediakan ini Anda kalau Anda lihat ini ada yang model terpasang, ada yang tidak gitu ya. Kemudian ada beton. Nah, ada beton ready mix juga sudah ada ya. Dan ini Anda lihat Bapak Ibu ya, rekan-rekan semua etalasenya makin makin bertambah terus. Beton precast juga sudah ada. Pekerjaan-pekerjaan terpasang, beton precast yang terpasang. Ya, ini link-link ini yang terpasang ini yang ini saya lihat ini ya. Seperti ini nih. Ini pekerjaan-pekerjaan terpasang juga ada ya. Anda bisa lihat ya, nanti bisa cek sendiri ya, Bapak Ibu ya, googling apa cari-cari ya. Nah, beton precast terpasang. Jadi ini link apa namanya beton beton ya, beton terpasang. Sebentar, saya klik ya, beton kita langsung klik sama-sama nih, beton terpasang. Itu, loh, banyak Bapak Ibu beton, banyak ya. Dan ini Anda bisa tinggal lihat ya, ada yang terpasang, ada yang macam-macam lah, Bapak Ibu ya. Macam-macam. Anda bisa lihat apa yang terjadi di sini ya, cari informasinya, lakukan RFI ya. Saran saya Bapak Ibu sebelum processing lakukan RFI, ketemu dulu dengan vendor yang konstruksi ya, ketemu dulu dengan penyedia jasanya. Boleh Pak Lem, kita mau beli kucing dalam karung, ya harus ketemu dulu dong, apalagi konstruksi gitu ya. Kita pastikan apa yang terinput di situ itu include apa harganya, terpasang atau tidak terpasang, ya. Seperti itu. Dan ini banyak di sini memang beton precast terpasang banyak dan ini tambah terus ini. Ya, pekerjaan beton precast terpasang ada di sini nih. Ada concrete barrier, ada
ada concrete sheet pile, ya, kemudian ada saluran drainase precast terpasang, ada saluran box culvert terpasang, ada saluran yudik terpasang, ya, ada pekerjaan beton rapid set, dan seterusnya, ya, pekerjaan terpasang. Kalau Anda lihat Bapak Ibu apa isinya gitu ya, ini beton precast terpasang itu kayak gini nih isinya di dalamnya itu. Anda lihat, ya, itu kerjaannya. Anda lihat Bapak Ibu kalau yang isian-isiannya tentang jasa konstruksi, isiannya itu lebih detail Bapak Ibu. Mereka bukan pelaku penyedianya itu disuruh nginput hal seperti ini. Ada SPUJK, disuruh nginput ya, dan seterusnya seterusnya nih Bapak Ibu. Pengalaman kerja dia, kualifikasi dia, itu suruh nginput gitu. Petugas K3-nya gitu ya, disuruh nginput mereka gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kualifikasi tenaga pendampingnya Bu, justru mereka nginput gitu Bapak Ibu ya, pekerjaannya, dan itu terpasang ya, dan nanti tinggal klik, Anda tinggal lihat di lampiran ini biasanya ada informasi tambahan lagi gitu ya. Apalagi yang ditawarkan di katalog, pemeliharaan bangunan gitu Bapak Ibu. Ini bukan toko material saja loh, ini bukan cuma jualan cat doang loh ini Bapak Ibu. Anda lihat pekerjaan area atap. Ini ya, saya tunjukkan aslinya. Ini saya buka dari eh ya ini dia. Ini punyanya DKI nih Bapak Ibu. Ada etalase namanya pemeliharaan gedung bangunan gedung Provinsi DKI Jakarta di area wilayah DKI Jakarta. Ini ada etalase-etalasenya banyak nih, pekerjaan area atap, pekerjaan area dinding, pekerjaan elektrikal, pekerjaan area kawasan. Ini ya di dalamnya masih ada penggantian plat lantai bangunan, pekerjaan perbaikan jalan utama, pekerjaan perbaikan kantin, pekerjaan perbaikan pedestrian, pekerjaan perbaikan rabat beton gitu ya. Kemudian ada pekerjaan mekanikal dan ada pekerjaan penggantian dudukan roof tank, penggantian fitting, penggantian pipa PRR, penggantian pipa PVC, penggantian dan seperti itu. Ke area plafon juga ada nih pekerjaan penggantian gipsum. Ya, ini pekerjaan loh ya, bukan beli bahan material kayak seperti yang saya tunjuk depan tadi loh ya. Ini pekerjaan ini, Bapak Ibu. Ya, karena pekerjaan ini banyak ini sudah. Loh, nih Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu, tujuan dari video ini adalah membuka wawasan kita semua dan tujuan utamanya sebenarnya yang kedua ini. Bapak Ibu, saya mengajak ya Pemda-pemda, pemerintah-pemerintah daerah yang belum memiliki katalog katalog lokal dengan etalase seperti punya DKI ini, Anda contoh Bapak Ibu dan ajak mereka untuk memasukkan ini pekerjaan jadi loh, Bapak Ibu. Ada pekerjaan area sanitasi, penggantian kloset jongkok, penggantian floor drain, kran, sink, urinoir, wastafel, ya, pekerjaan lantai, ini penggantian pekerjaan lantai yang ukuran 30-30, 40-40 loh. Ini etalase ada semua ini, keren nggak? Pekerjaan pengecatan, misalnya ngecat itu ya, pekerjaan pengecatan cat besi, cat kayu loh. Ini saya klik ya, ini pekerjaan pengecatan ini. Oh, ini baru ada satu loh ini, Bapak Ibu. Ini isinya apa nih? Kita intip isinya ya. Pekerjaan pengecatan ini, cat besi ini. Isinya apa gitu? Saya sedang tidak mempromosikan pelaku usaha tertentu. Yang ingin saya tunjukkan di sini bahwa pekerjaan konstruksi bisa dikatalogkan dan itu hal yang biasa, Bapak Ibu. Anda lihat, ya sudah, kita jangan berpikir seperti anu ya. Ini lihat, kalau pekerjaan konstruksi ini vendornya itu disuruh masukkan informasi yang lebih detail daripada kalau penyedia barang, nomor SBO-nya disuruh masukkan ini SBO dia konstruksi gedung hunian misalnya. Itu ya, bahannya cat besi. Lingkup pekerjaannya pengikisan, pengecatan, perapihan. Oh, ini disuruh milih nih, Bapak Ibu. Di aplikasinya sudah ada itu pekerjaan pengecatan itu include-nya termasuk apa ya di situ ya. Ini sudah dibikin itu apa namanya? Etalasenya gitu Bapak Ibu. Ini kalau misalnya menengah ya, sisa kemampuan 6 paket gitu ya. Peralatan kerja utamanya dia suruh input Anda itu punya alat apa aja di situ. Nah, gitu dia banyak seperti ini kan profesional gitu ya. Dan seterusnya ini ya. Di kualifikasi kemudian ada kualifikasi tanda pendamping, masa pemeliharaannya 12 bulan, ya, ada masa pemeliharaan. Ini seperti garansinya dia nawar 12 bulan, ini bagus nih ya, gambar teknis. Kemudian ada apa namanya ada nomor surat perjanjian penyediaan material ada tersedia, kita tinggal download biasanya itu ada di sisi sampingnya di sini ya, itu tersedia. Kemudian kalau kita minta kita akan kasih gitu ya.
kemudian ada masa berlaku surat perjanjian penyediaan material, ada metode pelaksanaan pekerjaan tersedia, ada dokumen RKK tersedia, ya berarti sudah. Jadi apa yang ada di tender sudah tersedia gitu Bapak Ibu. Yang selama ini kita evaluasi sampai kewajaran harga, Bapak Ibu, Anda nggak usah mikir lagi kewajaran harga kalau di katalog. Karena pasar persaingan sempurna terbentuk dengan sendirinya di katalog. Harganya terpublis, Bapak Ibu. Loh, gitu. Ya, harganya terpublis gitu. 99.115 ini pekerjaan cat besi. Ini per apa nih? Per meter, untuk pengukurannya per meter persegi. 99.115 rupiah. Soalnya seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, sekali lagi saya tidak sedang membicarakan satu penyedia tertentu, tapi poin saya adalah saya mengajak seluruh kontraktor-kontraktor mulai kecil-kecil lah, yang perorangan-perorangan itu yang kecil-kecil, ayo mendaftar di katalog lokal, katalog ya katalog LKPP, Bapak Ibu. Penuhi ya, sehingga para PPK bisa memiliki pilihan untuk membuat strategi pengadaannya bukan lagi menggunakan metode tender, tapi menggunakan metode eh, e-purchasing seperti itu. Ya, apalagi ini yang keren lagi ini nih. Ya, ini pemeliharaan gedung ya. Rumah ya, ini ya. Ini saya sudah angen-angen dari dulu. Nah, kapan ya bangunan ternyata ada walaupun mas, masih berupa rumah ya gitu ya. Saya pikiran saya itu bangunan gitu ya. Kita lihat saya sudah buka-buka ini punyanya Rumah Layak Huni ini. Ini punyanya Kabupaten Biren. Oh, keren nih ya. Apresiasi ya untuk Kabupaten Biren ya. Eh, eh, Banda Aceh juga. Ini keren nih. Ya, saya buka yang lain ya. Ini banyak loh sampai 10 page lebih loh ini Bapak Ibu ya. Oh, Biren banyak juga ya. Banda Aceh Biren ya banyak. Bapak Ibu ini masih Anda bisa cari-cari di sini ya. Rumah ini sedang saya buka ini adalah rumah tipe B ini Bapak Ibu. Ukurannya ada di sini kita buka ya salah satu ya. Ini ya. Buka. Speknya seperti ini loh ini. Anda bayangkan ini pekerjaan konstruksi gitu. Ya rumah yang B berarti ini pekerjaannya ya suruh bikin rumah yang seperti yang diharapkan tipe B C2 ini ya ukurannya sudah jelas ini ya ukuran unit satu unit ya ukurannya di sini luasnya 36 kali 5 kali 7,5 ya. Dan seterusnya ini ya Bapak Ibu ya dan ini bagus ini sudah mengawali pekerjaan konstruksi bangunan loh ini rekan-rekan. Saya mengajak para kontraktor konstruksi menawarkan yang satuannya bukan unit seperti ini, tapi satuannya meter kubik. Anda tinggal bedakan nanti harga jasa lamsam ya, harga jasa dengan saya berkatakan lamsam ya, harga jasa borongan per meter kubik untuk bangunan satu lantai dengan bangunan dua lantai, bangunan tiga lantai, tergantung kemampuan Anda bisa membangun berapa lantai. Kalau Anda juga hanya bisa punya pengalaman membangun satu lantai, tawarkan satu lantai, harga satu lantai berapa per meter kubik. Saya ini kasih masukan ke rekan-rekan kontraktor di seluruh Indonesia. Jadi bukan satuan unit, tapi setidaknya ini mengawali kan, ya rekan-rekan, ya keren nggak? Mengawali ini, ya sudah ada di sini, lampirannya pun sudah ada, ya brosur bahan sudah ada. Apa yang ada di spek sih yang di sini, Bapak Ibu? Di sini strukturnya diterangkan, dinding, rangka atap, penutup atap, plafon, kusen, dan ini sudah di saniter kelistrikan sudah dijelaskan di speknya di sini. Keren nggak, Bapak Ibu? Dengan seperti ini, Bapak Ibu, ya filosofi dasar pengadaan bahwa pembeli adalah raja terjadi, Bapak Ibu. Dan tujuan pengadaan untuk value for money, Bapak Ibu, mengutamakan kualitas terjadi, Bapak Ibu. Ya, semoga video ini bisa menjadi brainstorm buat kita semua ya, rekan-rekan semuanya, Pak. Ya, Insya Allah ini menjadi hal yang sangat positif ya. Saya apresiasi pada LKPP. Ini juga ada bangunan permanen instan seperti ini ya. Banyak ini, Bapak Ibu di screenshot ini. Bapak Ibu keren nih, mati anu ya. Ada rangka jembatan. Kita buka nih, rangka jembatan. Yuk, kita buka nih ya. Rangka jembatan. Atau jembatan deh, jembatan aja deh. Jembatan. Banyak, Bapak Ibu. Ya, pilihan-pilihannya pun banyak, Bapak Ibu. Ya, pembangunan jembatan. Oh, pembangunan jembatan ada di sini, pembangunan jembatan. Nah, ini saya sedihnya kalau sudah milih begini masih disuruh milih
nih, pembangunan jembatan ini ada pemasangan, pembongkaran, pengangkutan, pengujian, penyediaan komponen dan seterusnya nih ya. Masih banyak pilihan-pilihan di dalamnya pembangunan jembatan ini, Bapak Ibu. Ya, silakan dicek-cek sendiri, Bapak Ibu. Saya hanya tujuan dari video ini sekali lagi dua tujuan, Bapak Ibu, adalah ingin menunjukkan bahwa angan-angan kita, Bapak Ibu, angan-angan kita untuk melahirkan pekerjaan konstruksi lewat e-purchasing ternyata bukanlah mimpi, Bapak Ibu. Bahwa orang bilang, oh pekerjaan konstruksi itu harus tender, Pak. Ya, itu tidak lagi, Bapak. Gitu. Ya, biarkan pasar persaingan sempurna. Saya membayangkan nanti kalau banyak kontraktor menawarkan harga borongan per meter kubik, harga satu lantai, misalkan harga borongan per satu lantai per meter kubik, misalkan 5 juta rupiah, misalkan. Si kontraktor A, kontraktor B menawarkan 6 juta rupiah, misalkan. Tidak lihat wilayahnya ya, seperti itu, misalkan. Dengan kontraktor C melihat, nah seperti itu. Lihat-lihat wilayahnya. Bapak Ibu, harganya bisa dikasih model list, ya, wilayahnya. Atau kontraktor tersebut memang membatasi ruang kerjanya. Oh, saya hanya mau bangun di wilayah ini sajalah. Ya, jaga Jakarta, sehingga saya bisa ngomong kalau jaga Jakarta per meter kubik misalkan 5 juta atau 7 juta misalkan. Ya, nanti gambar, nanti tergantung dari permintaan konsultan perancang. Yang penting ordernya berapa meter kubik gitu ya. Nah, seperti itu sampai kalau itu terjadi, wah luar biasa, Bapak Ibu. Toh, informasi yang disediakan di katalog tadi itu adalah dokumen penawaran yang biasa dimasukkan oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi, betul atau tidak? Ya, tadi seperti yang kita tunjuk lihat sama-sama tadi, ya sudah semuanya sudah tersedia informasi yang biasa disampaikan pada saat tender kan gitu. Sama saja gitu. Oke? Berubah atau punah, Bapak Ibu. Itu saja, berubah atau punah. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua, termasuk diri saya sendiri, Bapak Ibu, ya. Dan mohon maaf apabila pihak-pihak tertentu merasa kecewa dengan penjelasan ini. Insya Allah, Bapak Ibu, niat ini adalah membangun, Bapak Ibu ya, membangun Indonesia, membangun proyek-proyek konstruksi di Indonesia, berfokus kepada kualitas bangunan, bukan berfokus kepada pelaku usaha, kontraktor siapa yang mengerjakan, Bapak Ibu. Pada prinsipnya, Bapak Ibu, PPK itu berhak memilih itu kontraktor tersebut. Kalau Anda mau mengkompetisikan, sudah ada menunya, mini kompetisi. Sudah ada menunya, Anda tinggal gunakan. Oke, sukses buat rekan-rekan semuanya. Ya, semoga ini bisa bermanfaat. Bagian terakhir, sekali lagi, bagi Anda yang belum punya buku, silahkan. Linknya sudah di bawah. Sukses buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, salam integritas, kompeten, dan inovasi.